Perkenalkan, nama saya Devara Adita Putra, NIM 1811058, Angkatan 2018, jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Industri Kreatif. Halo, nama saya Fisnatunida, NIM 1810253 dari jurusan Akuntansi 2018 dan kelompok 14 KKN. Halo, saya Fitriani Rahmadani dengan NIM 1810405, Prodi Agro Ekoteknologi 2018, kelompok KKN 14. Perkenalkan, nama saya Nova Rahmadi Setiawan, NIM saya 18101038, saya dari jurusan Manajemen, Angkatan 2018, saya dari kelompok 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renihan dengan NIM 1810262, jurusan Akuntansi, Angkatan 2018 dan kelompok 14 KKN, Universitas Teknologi. Lima juta perusahaan di seluruh dunia terancam dampak virus corona COVID-19. Dunia usaha terus terpukul imbas virus corona. Pelaku usaha pun mengaku hanya sanggup bertahan hingga bulan Juni jika virus corona. Pandemi menghempaskan industri restoran, terutama UKM yang tak bisa bergantung pada pesanan yang dibawa pulang. Tapi tutupnya sejumlah restoran menyuburkan usaha sektor lain, seperti lelang komersial yang mencarikan pemilik baru untuk kompor, oven, kulkas hingga meja dan kursi peninggalan restoran. Begitu sebuah restoran tutup, banyak perlengkapan dapur dan ruang makan akhirnya dijual oleh para pelelang komersial. Seperti yang sudah kita lihat bersama pada cuplikan sebelumnya, beberapa startup di Indonesia harus menutup layanan operasi mereka dikarenakan kurangnya pengelolaan yang baik di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, terus kira-kira apa aja sih yang dapat menjadi penyebab beberapa startup tersebut harus menghentikan layanan operasi mereka? Bahkan ada beberapa juga yang dinyatakan pilot atau kolaps di masa pandemi saat ini. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama, tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, para founder startup merasa gagal karena solusi dari produk yang mereka ciptakan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini harus menjadi perhatian para founder tersebut agar produk yang mereka ciptakan dapat diterima pasar dan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Kedua, kehabisan dana. Kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan yang namanya strategi bakar uang dalam dunia startup. Memang benar strategi ini cukup terkenal di dunia startup karena dipercaya dapat membentuk pasar dan lebih cepat mendatangkan konsumen walaupun mereka harus merugi terlebih dahulu di awal. Namun, efek dari strategi ini dapat menjadi bumerang bagi startup tersebut apabila startup tersebut menjalankan strategi ini secara tidak terkontrol dan mengakibatkan pengeluaran yang berlebihan. Akibatnya, dana yang tersedia tidak cukup untuk kebutuhan operasional startup. Yang ketiga, menyusun tim dengan tidak tepat dan tidak efisien. Manajemen tim sumber daya manusia yang tepat dan efisien menjadi kunci penting bagi keberlangsungan sebuah startup. Tanpa pembagian tim dan sistem kerja yang jelas, tugas yang dijalankan karyawan dapat menjadi kacau dan berdampak buruk kepada perusahaan startup tersebut. Yang keempat, ada sulit berkompetisi atau kalah bersaing dengan kompetitor lain. Dalam dunia startup, kompetitor memang tidak seharusnya menjadi prioritas utama, tetapi dampak persaing terhadap bisnis kita juga tidak dapat dihindari. Sebagai pendiri startup, harus paham apa yang dapat membedakan usaha kita dengan para kompetitor. Setidaknya harus mempunyai faktor pembeda yang unik dari kompetitor lain, dan hal tersebut akan cukup menarik daya beli konsumen. Lalu yang kelima, permasalahan harga atau biaya. Usaha yang baik harus dapat menentukan harga produk yang cukup.
bersaing untuk menutup biaya sekaligus menarik pelanggan. Namun, beberapa startup masih mengalami kesulitan karena tidak dapat menentukan harga pasar yang paling sesuai. Terlebih jika produk yang dibuat masih baru atau tidak ada referensi dengan produk lain, maka dari itu setiap usaha seharusnya dapat mempertimbangkan faktor dalam menentukan harga atau biaya dalam operasionalnya. Selain dari beberapa penyebab kegagalan startup sebelumnya, terdapat juga penyebab lain yang tidak kalah penting, yaitu manajemen keuangan yang kurang baik oleh startup tersebut, sehingga sulit melihat dengan jelas apakah startup tersebut untung atau rugi. Jika kita sudah paham apa saja yang menjadi penyebabnya, maka kita harus tahu hal apa saja yang dapat meminimalisir hal buruk tersebut terjadi. Pastinya kita akan menyiapkan beberapa strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup startup tersebut. Langsung aja yuk kita simak penjelasan lebih lanjut terkait beberapa strategi startup dalam mempertahankan usaha di masa pandemi COVID-19 ini. Dilansir dari website cermati.com tahun 2020 tentang strategi mempertahankan usaha di masa pandemi COVID-19 diantaranya, pertama, tingkatkan promo yang menarik agar memikat daya beli konsumen. Meski kondisi ekonomi sedang sulit, bukan berarti kita berhenti berpromosi. Justru situasi inilah yang dapat kita jadikan peluang untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Seperti memberikan cashback maupun diskon kepada para konsumen yang bertransaksi. Kedua, melakukan kolaborasi. Tentunya banyak juga startup lain yang terkena imbas akibat pandemi COVID-19 ini, bukan? Maka dari itu, kita sebagai pelaku usaha dapat mengajak kerjasama dengan startup lain untuk menaikkan penjualan. Dengan strategi ini, antar startup akan saling menguntungkan dan juga saling menguatkan. Ketiga, pembagian kerja yang jelas. Dengan adanya pandemi COVID-19, pembatasan berskala sosial harus dijalankan. Kebijakan WFH atau work from home harus tetap dijalankan. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan dapat terselesaikan jika hanya dari rumah. Maka dari itu, manajemen harus mempunyai pembagian kerja yang jelas, seperti ditetapkan jam kerja yang bergantian. Lalu, yang keempat, ada tentukan strategi keuangan. Mengingat kondisi yang sedang tidak stabil, maka cash flow perusahaan pasti juga terguncang. Perusahaan harus dapat merancang ulang strategi keuangan di masa pandemi ini demi keberlangsungan startup tersebut. Tapi, tunggu dulu nih, nggak sampai situ. Kami juga ingin memberikan fakta menarik mengenai strategi startup dalam mempertahankan usaha di masa pandemi COVID-19 yang secara nyata sudah dilakukan oleh beberapa startup. Kira-kira apa sih startupnya? Oke deh, kita bakal ngasih salah satu contoh startup di Indonesia yang dapat bertahan hingga saat ini. Tebak apa? Yaitu Traveloka. Dilansir oleh Vice President of Market Management Traveloka Accommodation, John Stevenson, pada berita dari detik.com tahun 2020 mengenai langkah-langkah yang dilakukan agar dapat bertahan selama pandemi, yaitu pertama yang dapat kita lakukan yaitu melakukan flash sale live streaming, yaitu dengan cara menjual produk secara live streaming atau secara siaran langsung dengan tujuan menarik pelanggan agar mau membeli produk kita karena terdapat diskon atau promo dengan jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua, melakukan epic sale, di mana konsumen berkemungkinan akan mendapat diskon hingga 80% jika melakukan pemesanan atau pembelian melalui aplikasi tertentu. Lalu selanjutnya yang ketiga, online check-in, di mana hal tersebut sudah dilakukan oleh banyak orang dengan tujuan meminimalisir kontak langsung antara orang banyak. Lalu yang keempat, buy now, stay later, atau booking hotel sekarang untuk liburan nanti, yaitu konsumen dapat membeli vouchernya dengan mengatur sendiri waktunya untuk kapan dia akan berlibur atau stay di hotel tersebut. Lalu yang kelima, memberi kemudahan reschedule atau penjadwalan ulang karena ditakutkan adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi.
saat akan pergi berlibur. Nah, itulah beberapa strategi yang dilakukan oleh Traveloka untuk menghadapi pandemi ini. Selain Traveloka, juga ada banyak startup lain loh yang masih bertahan di masa pandemi ini dengan strategi mereka masing-masing seperti Halodoc, Bukalapak, dan Ruang Guru, serta startup lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.